Biasanya ada beberapa orang tua mulai khawatir jika anak usia 2 tahun tetapi belum dapat berbicara atau hanya dapat mengeluarkan satu atau dua kata. Hal yang dapat menyebabkan anak terlambat untuk bicara seperti Ciluk, ciluk. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab anak yang terlambat bicara dan batas akhir usia anak untuk berbicara. Perkembangan kemampuan bicara anak pada umumnya mulai berkembang pada usia 8 bulan. Pada usia ini, orang tua sudah mulai menstimulasi kemampuan bicara anak dengan berbagai cara seperti mengajak ngobrol, membacakan cerita, dan bernyanyi. Dan bila perlu, berikan pijatan halus dan sederhana di area mulut anak agar otot bagian sekitar mulut tidak kaku. Mengenai pijatan tersebut, silahkan cek video saya lainnya mengenai terapi membuat anak cepat bisa bicara tanpa biaya. Sebenarnya perkembangan anak akan berjalan sendiri seiring dengan pertumbuhan usianya. Namun ada beberapa anak yang memang membutuhkan stimulus dan perhatian lebih untuk dapat berkembang lebih baik. Biasanya ada beberapa orang tua mulai khawatir jika anak usia 2 tahun tetapi belum dapat berbicara atau hanya dapat mengeluarkan satu atau dua kata. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan anak terlambat untuk bicara seperti yang pertama, mengalami hambatan pendengaran. Bila anak mengalami kesulitan dalam pendengaran, secara otomatis menyebabkan anak kesulitan meniru, memahami, dan menggunakan bahasa. Masalah pendengaran pada anak biasanya disebabkan adanya infeksi telinga. Yang kedua, anak terlalu sering melihat handphone atau televisi sebagai penonton pasif. Dari beberapa kasus yang sering ditemui, ini merupakan penyebab yang paling banyak membuat anak menjadi terlambat bicara. Anak asik menikmati gambar dan mendengarkan suara saja, ditambah lagi dengan kurangnya bimbingan atau arahan orang tua saat menonton televisi atau memainkan handphone. Bukan berarti anak tidak boleh menonton TV atau bermain handphone, karena itu semua juga termasuk hiburan dan pembelajaran untuk anak nantinya. Tetapi tetap harus didampingi orang tua seperti diberikan instruksi menirukan suara yang ada di TV, membalas gambar yang muncul di TV. Yang harus diingat oleh orang tua, anak tidak boleh menonton TV dan main handphone terlalu lama karena dapat menyebabkan dampak negatif pada anak nantinya. Mengenai dampak negatif dan positif telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang lebih bagus untuk menstimulasi anak adalah dengan berinteraksi dan bermain dengan orang tua atau dengan orang sekitar. Yang ketiga, kurangnya stimulus dari lingkungan. Pada anak yang berusia di bawah 5 tahun, ini adalah masa keemasan anak di mana anak akan cepat menyerap dan menerima pembelajaran. Maka dari itu, orang tua harus memberikan stimulasi kepada anak dengan kegiatan yang sesuai dengan usianya, dari mulai kemampuan motorik, bicara, panca indera, ataupun kognitif. Yang keempat, faktor keturunan. Keterlambatan bicara juga bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan. Meski belum ada penelitian yang bisa membuktikan kebenarannya, tetapi biasanya anak yang terlambat bicara ternyata memiliki riwayat keluarga yang mengalami gangguan yang sama. Yang kelima, dimanjakan yang berlebihan. Dalam hal ini, biasanya anak selalu mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus berbicara dan menyampaikannya kepada orang lain. Untuk itu, anak akan menjadi malas bicara dan pastinya menjadi lebih manja. Kita sebagai orang tua harus menyayangi anak dengan memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan dengan menyayanginya dengan melayani dan memberikan apa yang dia inginkan. Banyak sekali metode yang dapat dipelajari oleh orang tua untuk menstimulasi anak agar cepat berbicara. Salah satunya dengan menggunakan terapi wajah dan juga terapi telinga yang bisa Anda terapkan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya.
Menurut dokter kesehatan anak mengenai daya perkembangan anak, untuk batas akhir anak untuk dapat bicara satu kata pun pada usia 18 bulan. Usia ini sama dengan batas akhir usia anak untuk dapat berjalan yang telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Jika pada usia itu anak belum bisa untuk mengoceh ataupun babbling, maka segera memeriksa anak Anda kepada dokter kesehatan, karena bisa saja untuk anak yang mengalami keterlambatan bicara dengan penyebab adanya gangguan pendengaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka lebih baik konsultasikan diri terlebih dahulu pada dokter, dan jika perlu pakailah alat bantu pendengaran agar anak dapat berinteraksi. Anak dengan gangguan pendengaran pasti akan memiliki gangguan bicara, maka dari itu jika anak sudah memakai alat bantu dengar, maka berikan layanan speech therapy untuk anak agar anak dapat berbicara dengan jelas. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menangani anak dengan keterlambatan bicara. Penanganan sedini mungkin sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan perkembangan anak ke depannya. Sebelum pergi ke dokter untuk konsultasi, maka ada baiknya orang tua mencoba memberikan stimulasi terlebih dahulu pada anak untuk merangsang kemampuan bicaranya, yaitu dengan cara memberikan pijatan oromotor. Pijatan oromotor atau oral motor didefinisikan sebagai sistem gerak otot yang mencakup area rongga mulut termasuk rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir, dan pipi. Kematangan oral motor umumnya terjadi pada usia 4 hingga 6 bulan dan dilanjutkan dengan pemberian stimulasi untuk mengembangkannya. Alat yang dipakai untuk oral motor adalah thought brush. Ada beberapa jenis thought brush yang orang tua bisa dapatkan untuk merangsang berbicara si kecil seperti yang ada pada gambar berikut ini. Yang pertama ada silicone finger thought brush. Silicone finger thought brush adalah sikat gigi yang digunakan pada jari untuk membersihkan gigi, lidah maupun memijat gusi bayi. Berbahan silikon food grade yang aman untuk kesehatan bayi, memiliki bulu yang sangat lembut sehingga tidak akan membuat luka mulut si kecil. Banyak orang tua yang belum tahu dengan fungsi lain dari finger thought brush ini selain untuk membersihkan mulut si kecil. Finger thought brush ini dipercaya juga untuk menstimulasi si kecil agar cepat berbicara, yaitu dengan cara yang pertama, tekan bagian bibir atas 3 sampai dengan 5 detik, kemudian bibir bawah 3 sampai dengan 5 detik sebanyak 3 kali secara bergantian. Yang kedua, pijat bagian pipi dalam sampai menggelembung. Pijatlah hingga pipi anak tidak terasa kaku. Lakukan dari pipi kanan hingga pipi kiri bergantian sebanyak 3 kali. Yang ketiga, pijat memutar bagian gusi dari atas masuk ke gusi ujung atas, gusi bawah kanan dan kiri sampai kembali bertemu ke titik awal pijat. Lakukan sebanyak 3 kali putaran. Pijat bagian langit-langit dari arah depan dekat gigi sampai bagian tengah langit-langit sebanyak 3 kali. Yang kelima, pijat bagian lidah dan sikat lidah ke arah depan. Yang kedua, training thought brush set. Training thought brush set adalah alat kesehatan yang digunakan untuk membersihkan gigi si kecil. Sikat gigi ini merupakan sikat latihan pertama untuk usia di atas 9 bulan. Hampir sama seperti finger thought brush, hanya saja bedanya training thought brush set kita bisa lebih leluasa menjangkau bagian dalam mulut si kecil tanpa takut kena gigit. Tetapi hati-hati dengan cara memijat yang terlalu kencang karena bisa berdampak buruk untuk si kecil. Training thought brush set juga dapat digunakan untuk semua tahap pertumbuhan gigi seperti tahap pertama cocok digunakan untuk bayi usia 7 bulan dengan jumlah 2 hingga 3 gigi susu. Memiliki pelindung keamanan untuk latihan menggunakan sikat gigi dalam mulut dengan kepala karet yang elastis terasa lembut pada gusi bayi. Tahap kedua cocok digunakan untuk bayi usia 11 bulan dengan jumlah gigi 8 hingga 11 gigi susu. Memiliki bulu sikat yang halus dan lembut untuk gusi bayi. Ujung
ujung bulu sikatnya yang lembut dapat menyikat setiap bagian gigi dan sela-sela gigi secara menyeluruh. Tahap ketiga, sesudah semua gigi susunya tumbuh, anak siap untuk memulai perawatan kesehatan gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Ujung bulu sikatnya yang bulat, lembut, dan halus terhadap gusi bayi sehingga Anda tidak perlu khawatir. Dengan sering melakukan terapi wajah, terapi telinga, dan otomotor kepada anak dengan keterlambatan bicara akan membantu melepaskan otot wajah yang kaku, dapat meningkatkan keterampilan makan atau mengunyah, menambah nafsu makan, dan yang pasti meningkatkan perkembangan bicara anak. Terapi memijat dan oromotor sangat bermanfaat bukan hanya untuk anak yang terlambat bicara saja, tetapi juga dapat melahap makan, melatih anak untuk mengunyah, juga mengurangi intensitas anak saat anak akan tumbuh gigi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Terima kasih.